Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Al-Mu'jamul Awsat Lit-Tabarani diriwayatkan dari Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil bait fa adhkuruk fama asbiru hatta atiyak fa anzura ilaik wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin wa inni idza dakhaltul jannata khashitu alla arak falam yurd alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala Jibril alaihi salam bihadhihi al-ayah wa man yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ila akhiril ayah. Suatu saat seorang sahabat datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada keluargaku. Bahkan engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku. Ketika hidup di dunia, saat aku di rumah, ketika rindu kepadamu, aku kapan saja bisa keluar menemuimu, mendengarkan sabda-sabdamu dan memandang wajahmu. Tapi ketika aku mengingat kematianku dan kewafatanmu kelak, ketika engkau wafat, aku yakin kelak di surga engkau berada di surga yang tinggi, diangkat bersama para nabi-nabi yang lain. Sementara aku yang hina ini, jika seandainya dikehendaki masuk surga oleh Allah Ta'ala, tentu di surga yang tidak sama. Lalu apa artinya aku masuk surga jika tidak dapat memandang wajahmu? Yang dipikirkan oleh sahabat ini bukan nikmatnya surga, tapi apa arti surga tanpa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak menjawab apa-apa sampai kemudian Jibril alaihi salam turun membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak di hari kiamat di surga dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabiyyin, para syuhada, para solehin dan seterusnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita baca syama'ilnya pagi hari ini, yang kita dengarkan sejarahnya pada pagi hari ini, adalah seorang nabi yang cintanya kepada umatnya tidak ada taranya, bahkan melebihi cinta kita umatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tadi diceritakan begitu besar cinta Rasulullah kepada umat ini, hingga ketika di Taif dilempari dengan batu. Dalam situasi yang seperti itu, sampai berdarah-darah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap bersabar teguh dan tidak mengucapkan satupun kata-kata cacian kepada umatnya. Sampai malaikat Jibril alaihi salam turun membawa malaikat yang menjaga gunung, meminta izin kepada Rasulullah menimpakan gunung itu kepada mereka yang melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
saya berharap inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya masih berharap nanti dari tulang rusuk mereka orang-orang yang melempari saya dengan batu itu akan terlahir anak-anak mereka yang beriman, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Anda mendoakan anak sahabat Anda itu hal biasa. Kalau Anda mendoakan anak Anda sendiri lebih-lebih itu hal yang biasa, bukan luar biasa. Tetapi adakah seorang manusia yang mendoakan keturunan dari musuhnya, mendoakan keturunan anak-anak daripada orang-orang yang melemparinya dengan batu? Tidak ada lain kecuali Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Diriwayatkan bahwa kelak di hari kiamat yudha'u lil anbiya'i manabiru min nur, yudha'u lil anbiya'i manabiru min dhahab yajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu 'alaihi qa'imun baina yaday rabbi 'azza wa jal muntasiban li ummati makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di. Nanti di hari kiamat nabi-nabi itu diberikan mimbar-mimbar dari emas. Mereka semua duduk di atas mimbar-mimbar emas itu. Kata Nabi, kecuali mimbar saya yang kosong, saya tidak berani duduk di atas mimbar saya, karena saya takut saya dimasukkan ke dalam surga tapi umatku masih banyak yang tertinggal di neraka. Maka saya tetap berdiri di hadapan Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan umat saya. Fa'aqulu ya Rabb ummati ummati. Maka saya berkata, ya Allah umatku umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yaqulullahu azza wa jalla ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan aku perbuat untuk umatmu? Fa'aqulu ya Rabb i'dil hisabahum wa fi riwayah ajil hisabahum fayud'a bihim fayuhasabun faminhum man yadkhulul jannata birahmatillah wa minhum man yadkhulul jannata bi syafa'ati fama azalu ashfa' hatta u'ta sakakan birijalin qad bu'itha bihim ilan nar wa hatta inna malikan khazinan nari yaqulu ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min nikmah. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rabb, percepat, permudah hisab umatku. Terus demikian yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tidak berhenti terus memberikan syafaat. Dan beliau berkata, di antara mereka umatku ada yang masuk surga dengan rahmat Allah. Di antara mereka ada yang masuk surga dengan syafaatku. Dan kemudian sampai beliau diberikan mandat oleh Allah. Sokak, diberikan wewenang oleh Allah. Catatan-catatan dari umat-umatnya yang di dalam neraka untuk dibebaskan dari neraka dengan syafaatnya. Dan ini terus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya kepada umatnya yang luar biasa. Sampai malaikat yang menjaga neraka, ya Muhammad, tidak satu pun engkau tinggalkan dari umatmu untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Para hadirin, tidak lain dan tidak bukan kehadiran kita di majelis ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita ingin mempererat hubungan kita dengan Rasulullah agar kelak di hari kiamat kita tidak terlepas dari pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan, Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ali yaumal qiyamah. Aku mohon agar Rasulullah kelak di hari kiamat memberikan aku syafaat. Maka faqala ana fa'ilun insyaallah taala. Rasul menjawab, insyaallah saya akan melakukan apa yang engkau minta. Qultu fa aina atlubuk. Kata Anas bin Malik, beliau membayangkan ini kelak di hari kiamat manusia begitu banyak berdesak-desakan. Bagaimana saya bisa menemui engkau ya Rasulullah? Sekelas Anas bin Malik, seorang sahabat, tadi diriwayatkan bagaimana para sahabat keistimewaannya yang luar biasa. Mereka sholat di belakang Rasulullah, mengamini doa Rasulullah, bahkan sejak kecil lahir sudah ditahnik oleh Rasulullah. Karena itu sampai tadi dinyatakan para salaf berkata, siapa yang tidak beradab kepada para sahabat, maka jangan ikuti jalan kami, akan terpisah dari jalan kami. Sebagian ulama ahli usul sampai berkata, seandainya Nabi tidak punya mukjizat lain kecuali para sahabat-sahabat itu, cukuplah itu menjadi kemuliaan dan mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik yang dikenal sebagai Khuwaidimu Rasulullah masih takut tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bertanya, di mana kelak aku mencarimu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi wasallam menjawab, qala awwalu ma tatlubuni 'ala sirat. Pertama, cari saya di atas jembatan Sirat. Saya pasti akan ada di situ. Sayyidina Anas bin Malik masih belum puas. Ia berkata, qultu fa illam alqaka 'ala sirat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kelak aku tidak bisa bertemu dengan engkau, tidak bisa menjumpaimu di atas sirat? Maka qala fatlubni 'indal mizan. Nabi SAW berkata, cari saya di tempat timbangan amal, saya pasti akan berada di tempat itu. Sayyidina Anas masih meneruskan pertanyaannya, qultu fa illam alqaka 'indal mizan, qala fatlubni 'indal haud fa inni la ukhti'u hadhihi thalath mawatin. Kalau seandainya aku tidak menemui engkau ya Rasulullah di mizan, maka Nabi SAW berkata, fatlubni 'indal haud, cari saya di tempat telaga. Kelak Nabi memberikan minum telaga kepada umatnya. Kata Nabi, saya tidak mungkin absen, tidak mungkin tidak ada di salah satu dari 3 tempat ini. Para hadirin rahimakumullah, diriwayatkan suatu saat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atihi biwadu'ih wa bihajatih, faqala salni, fakultu murafaqataka fil jannah, qala awa ghaira dhalik, qultu huwa dhak, qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, saya suatu saat menginap bersama Rasulullah SAW. Kemudian saya siapkan air wudhunya, saya siapkan semua keperluan hajatnya Nabi. Maka saking gembiranya Nabi SAW berkata, wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah kepadaku apa saja, aku akan doakan. Apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Minta uang yang banyak, minta jabatan, minta ini itu, tidak. Yang diminta cuma satu, ya Rasulullah, aku ingin kelak bersama dengan engkau di surga. Cuma ini yang diminta. Ditanya oleh Nabi, tidak ada yang lain? Tidak. Cuma ini ya Rasulullah yang saya inginkan. Saya ingin kelak mendampingi engkau di surga. Maka Nabi SAW berkata, saya akan doakan, tapi bantu doa saya. Dengan apa? Bikathratis sujud, bantu doa saya dengan banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah kebanggaan yang sebenarnya yang tadi kita dengarkan dari kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
dari kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dari kalam mereka para pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan mereka hanyalah ketika mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi, meneruskan perjuangan Nabi, meneruskan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi orang yang dekat dengan Nabi fid dunya wa fil akhirah. Allahumma rbutna bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ikat kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan yang erat, rabtan la yanhal, la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah, ikatan yang tidak akan pernah terlepas, tidak di dunia, tidak di barzakh, tidak pula kelak di akhirat. Para hadirin, sebagai penutup tadi diriwayatkan bagaimana sahabat Bilal yang kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Tahukah anda ketika sahabat Bilal fi maradil maut, dalam sakit yang sudah mendekati ajalnya, istrinya menjerit, wahazanah, duh alangkah susahnya Bilal, suamiku saat ini sakit. Tapi apa jawaban Sayyidina Bilal bin Rabah? Wa tarabah gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Duh alangkah bahagianya aku, karena kelak aku akan berjumpa orang-orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kelompoknya, para sahabat-sahabatnya. Para hadirin, kalau ada yang bertanya, kenapa kita hadir di majelis ini? Kenapa jauh-jauh kita datang ke tempat ini? Kita relakan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan kita rela berdesak-desakan di majelis seperti ini. Apa penyebabnya? Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya ingin mempertegas diri kita supaya termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tidak cukup bertakwa kepada Allah, tapi cari kelak di hari kiamat, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kita orang-orang yang kelak masuk di dalam rombongan bersama orang-orang yang shadiqin. Kita yakin Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf termasuk di dalam minas shadiqin, rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, orang-orang yang telah bersungguh-sungguh dalam memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kita semua yang ada di majelis ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Perkumpulan ini kelak di hari kiamat akan menjadi saksi bagi kita, dan kita akan masuk ke dalam surga Allah ma'as shadiqin, yauma yud'a kullu unasin bi imamihim, di hari ketika setiap orang dipanggil dengan imamnya masing-masing. Imam kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam kita adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Ya Abu Bakar, auladak lahum fik niyah, اشفع لهم في محو كل الخطية وأوصل أحبالهم بالدوحة الهاشمية حقق القصد والمأمول وف الهدية كلنا تم واختمها بخير البرية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم المبارك أحمد بن زين بعبود ومحمد بن عبيد بن عبد الله الإدروس، الله يجعله من أولاد السلامة